Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ini sedikit menyimpang, Ustadz, kenapa banyak orang yang masih bermaksiat kepada Allah? Bukankah pemimpin jin, para syaitan diikat dengan rantai? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama. Kita bisa jawab bahwa kita maknai, atau para ulama menjelaskan dimaknai hadis tersebut bisa secara lahiriah atau secara ma'nawiyah. Secara lahiriah adalah bahwa memang para syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Taib Ustaz, lalu kenapa ada yang maksiat? Maksiat bukan hanya dari bisikan syaitan dan jin, akan tetapi maksiat juga berasal dari nafsu ammaratun bisu, hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Satu. Yang kedua, maksiat bisa terjadi karena seseorang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Awalnya diganggu oleh syaitan, tetapi akhirnya syaitan sudah lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab lagi. Lepas tugas. Kenapa? Karena dia sudah melihat orang tersebut kecanduan dengan maksiatnya. Mau diganggu gak diganggu, dia tetap mengerjakannya. Bahkan ada yang merasa kayaknya kurang nih. Apa yang kurang ya? Oh, pekan ini belum berzina, kurang kayaknya nih. Saking kecanduannya, subhanallah. Dan itu adalah salah satu dari qubhul ma'asi, buruknya maksiat, membuat orang kecanduan, membuat orang senantiasa terlena dengan maksiatnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita pahami secara lahiriah seperti itu, bahwa masih banyak sebab-sebab yang menyebabkan orang selain syaitan dan jin bisa bermaksiat. Kalau kita pahami hadis tersebut secara ma'nawiyah, bahwa kok bisa orang para syaitan dibelenggu, jin dibelenggu, sedangkan masih banyak maksiat, maka kita katakan maksudnya secara ma'nawiyah adalah karena sedikitnya yang bermaksiat. Makna syaitan dibelenggu bukan secara lahiriah menurut pendapat yang kedua, tetapi menunjukkan sedikitnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.